kriminal bersenjata di Papua seakan menjadi-jadi. Di tahun ini saja sudah puluhan nyawa melayang akibat ulah kelompok teroris itu. Tindak pidana yang terus dilakukan KKB tidak hanya menimbulkan korbannya dari aparat, tapi juga masyarakat sipil yang tidak berdosa. Aksi bengis KKB Papua tidak bisa dianggap sebagai kriminal biasa. Ulahnya telah membuat sebagian distrik di Papua terus dihantui suasana mencekam. Yang terbaru, KKB beraksi di Kampung Nogolait, Nduga. Sebanyak 12 orang warga dilaporkan jadi korban. 10 orang tewas dalam kejadian itu, sedangkan 2 orang lainnya luka berat. Serangan juga tercatat dilakukan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Eganius Kogoya itu dengan memberondong pesawat. Serangan demi serangan yang terus berulang, aparat pun tak mudah melakukan perburuan para pelaku penembakan. Selama ini, polisi melakukan 2 pendekatan untuk menyelesaikan masalah keamanan di Papua. Soft power, yakni dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, dan hard power, yakni penegakan hukum pada orang-orang yang melakukan pelanggaran tindak pidana. Di tengah hal itu, dukungan terhadap langkah TNI untuk menumpas kelompok kriminal bersenjata Papua juga mengalir. Pasalnya, selama ini KKB Papua melakukan aksi kekerasan sampai pembunuhan terhadap masyarakat dan aparat. Kelompok itu harus segera ditumpas secara tegas, sehingga tidak terus-menerus berulah. Sementara itu, dalam perjalanannya, pemerintah telah berupaya meredam KKB Papua termasuk melakukan pendekatan komunikatif. Namun, langkah-langkah itu belum mampu meredam aksi-aksi teror yang dilakukan KKB. Serinya kejadian pembantaian di Papua membuat pemerintah harus siap dengan segala konsekuensi dan implikasi. Serangan keji yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di Papua harus jadi bahan evaluasi. Selain menumpas tuntas KKB, pemerintah pun dituntut serius dalam membangun kepercayaan rakyat Papua. Selamat malam pemirsa, Polri masih memburu kelompok kriminal bersenjata yang menyerang 12 warga sipil dengan 10 diantaranya meninggal dunia. Kasus ini menambah catatan panjang serangkaian serangan demi serangan KKB di tanah Papua. Saya Aryo Ardi dan Anda menyaksikan MNC News Prime. Pemirsa, seorang ustadz dan pendeta, 2 dari 10 warga sipil yang tewas akibat kekejaman kelompok kriminal bersenjata di Nduga, Papua. Polisi masih memburu pelaku dan menyelidiki motif penembakan yang terjadi Sabtu pekan lalu. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB menembak sejumlah warga sipil di Nduga, Papua. Akibat kekejaman KKB ini, 10 orang dilaporkan tewas. Di antara korban yang tewas adalah ustadz dan seorang pendeta. Aparat gabungan TNI Polri yang mengetahui peristiwa ini langsung bergegas ke lokasi kejadian dan menemukan 10 orang meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi ke rumah sakit sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Polisi masih memburu pelaku dan mendalami terkait motif penembakan ini. Kami meyakini benar bahwa kejadian ini dilakukan oleh kelompok Egyanus. Tadi saya sampaikan pertama bahwa anggota melakukan evakuasi terhadap korban, kemudian mengamankan situasi di seputaran TKP. Tim dari Satgas Damai Karten sudah merapat ke sana. Tentunya pertama kita akan cek TKP, kita lakukan olah TKP, kita akan gali informasi terkait dengan kronologisnya, dan tentunya kita akan lakukan penegakan hukum. Sementara itu, 4 jenazah korban penembakan KKB di Nduga, Papua telah dibawa ke kampung halamannya. Kedatangan jenazah disambut isak tangis pihak keluarga. Tangis keluarga menyambut kedatangan 3 jenazah korban penembakan KKB Nduga, Papua di Pelabuhan Bira, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ketiga jenazah yakni Taufan Amir, Sirajudin, dan Maranu, warga Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Sementara setibanya di Pelabuhan Bentenge, Kabupaten Kepulauan Selayar, ketiga jenazah disambut ratusan warga.
Ketiga jenazah kemudian diangkut mobil ambulans dan diberangkatkan ke kampung halaman dengan menggunakan kapal feri. Ketiga korban akan dimakamkan di kampung halaman masing-masing. Proses pemakaman salah satu di antara kami komunikasi dengan Pak Dandim, ada Pak Dan Ramil di sana menunggu dan beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama menunggu di sana untuk prosesi pemakaman sebagaimana petunjuk agama. Sementara satu jenazah korban penembakan KKB lainnya Muhammad Ismaun juga tiba di kampung halamannya di Palu Selatan, Sulawesi Tengah. Muhammad Ismaun merupakan sopir pribadi Bupati Nduga yang sudah 2 tahun tinggal di Nduga, Papua. Istri korban Nuraisyah tidak tahu jika suaminya menjadi korban penembakan KKB. Suaminya berencana kembali ke kampung halaman ketika anaknya sudah selesai kuliah. Itu biasanya dia cuma dengan anaknya kan. Oh, di sana. Dan anaknya ini kuliah. Dia bilang kalau memang belum tuntas anaknya selesai kuliah, dia belum pulang. Sabtu 16 Juli, puluhan anggota KKB dengan menggunakan senjata api menganiaya dan menembak sebuah kios di distrik Kenyam, Nduga, Papua. 10 warga sipil termasuk 2 pemuka agama tewas. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, 10 orang warga sipil tewas setelah diserang kelompok kriminal bersenjata atau KKB Sabtu kemarin. TNI Polri dituntut tegas untuk melindungi hak masyarakat. Pemerintah pun harus lebih serius dalam solusi mengatasi masalah di bumi cendrawasih. Dan sudah bersama kami melalui sambungan Zoom, Theo Lita Ai, tenaga ahli KSP, dan Ridwan Habib, Direktur di Indonesia Intelligence Institute. Selamat malam, Pak Ridwan dan Pak Theo. Selamat malam, Mas Aryo. Baik, saya ke Pak Theo terlebih dahulu sebagai perwakilan dari pemerintah dari KSP. Pak Theo, dari pemerintah sendiri melihatnya apa yang menjadi penyebab terus berulangnya, terus terjadi kembali kekerasan demi kekerasan yang dilakukan oleh KKB terhadap kelompok masyarakat sipil, Pak Theo? Terima kasih Mas untuk kesempatan ini. Kami turut berduka cita atas jatuhnya korban dalam peristiwa kekerasan yang terjadi di Kabupaten Nduga, Papua. Pemerintah pada dasarnya merasa sangat pada saat ini merasa sangat prihatin dengan apa yang dilakukan dan apa yang terjadi, dan pemerintah bersikap tegas untuk menegakkan hukum dan mengejar para pelakunya dan melakukan penegakan hukum sampai tuntas. Baik, saya ke Pak Ridwan. Pak Ridwan, apa yang kurang dari pemerintah kalau kita melihat Pak Jokowi pun juga sudah beberapa kali sejak periode pertama hingga saat ini masih menjadi presiden, beberapa kali, lebih dari 10 kali menurut catatan saya berkunjung ke Papua, lalu sudah ada pembangunan Trans Papua dan juga beberapa infrastruktur lainnya. Apa yang salah dari pemerintah sehingga kekerasan demi kekerasan terus terjadi di bumi cendrawasih ini, Pak Ridwan? Tidak ada yang salah, Mas Aryo ya. Jadi pendekatan yang dilakukan pemerintah selama ini dengan pendekatan pembangunan, pendekatan dialog, pendekatan yang soft approach ya, pendekatan lunak, terjadi integrasi yang sangat baik antara warga pendatang dengan warga asli. Sebenarnya dari sisi itu tidak ada yang salah. Yang salah ya KKB-nya, kelompok separatis teroris Papua itu, yang jumlahnya sebenarnya sangat tidak signifikan. Untuk Kabupaten Nduga pun barangkali data kita sekarang maksimal mereka di angka 60-65 orang. Yang sebenarnya jika kemudian dilakukan operasi khusus gabungan ya, saya tidak menyebutnya sebagai operasi militer, tetapi operasi khusus gabungan, khusus untuk memburu para anggota teroris KSTP ini, ya bukan kepada masyarakat nih, tapi kepada anggota KKB KSTP itu, dengan melibatkan tentu yang di depan adalah penegak hukum kepolisian dengan dibantu oleh rekan-rekan TNI yang barangkali mempunyai kemampuan dalam peperangan di medan tempur yang mensyaratkan keahlian khusus. Misalnya di vegetasi dalam atau vegetasi lebat yang ada di wilayah Kabupaten di Nduga. Jadi kalau dari pertanyaan awal Mas Aryo tadi, pemerintah tidak salah, yang salah terorisnya, yang salah KKB-nya. Ini ada warga masyarakat baru mau beraktivitas, dihadang di tengah jalan, diberondong,
bulan lalu ada sebuah bandara, diduga juga diserang juga oleh mereka. Lalu bulan Maret pos militer kita, pos TNI juga diserang dan ada 2 adik dari marinir yang meninggal dunia, gugur dalam tugas. Jadi yang salah bukan pemerintah, yang salah adalah KKB-nya. Tinggal sekarang adalah keberanian kita selaku pemerintah, selaku stakeholder yang mempunyai kebijakan untuk melakukan pengejaran secara lebih serius, ya. Pengejaran yang lebih serius, dan kalau melihat vegetasinya, melihat situasi medannya, tentu membutuhkan TNI. Jadi dibutuhkan operasi khusus gabungan, Mas Aryo. Baik, Pak Ridwan, saya ke Pak Teo dulu. Pak Teo, dengan kondisi seperti ini di mana upaya pemerintah nampaknya juga belum bisa membuahkan hasil yang maksimal, terbukti KKB tetap berulah, tetap juga menjalankan terornya kepada masyarakat sipil. Apa yang selanjutnya akan dilakukan pemerintah menyikapi kondisi terakhir di Papua, Pak Teo? Jadi Mas Aryo, pada dasarnya pemerintah akan tetap melanjutkan pendekatan yang selama ini telah dilakukan, melakukan pendekatan pembangunan kesejahteraan dalam rangka meneruskan apa yang menjadi visi Presiden Jokowi untuk pembangunan Indonesia sentris. Saya kira ini satu hal yang sangat dibutuhkan di Papua saat ini, bahwa di daerah tertentu, jadi kita juga perlu untuk melihat bahwa peristiwa semacam ini terjadi pada daerah tertentu, tidak pada seluruh wilayah Papua. Papua pada umumnya tetap aman dan damai. Pada di wilayah tertentu terjadi insiden kekerasan semacam ini merupakan satu kondisi keamanan yang perlu untuk dilakukan penegakan hukum. Jadi tetap penegakan hukum di mana dia dipimpin oleh Polri, rekan-rekan TNI memberikan penguatan di belakangnya. Baik. Jadi saya kira ini yang harus diteruskan. Pembangunan kesejahteraan ini harus diteruskan karena ada juga orang yang menginginkan agar hal itu tidak berlanjut. Dan kalau itu tidak berlanjut, tentunya akan menguntungkan kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab ini. Baik, apakah mereka-mereka yang selama ini melakukan teror di tanah Papua juga mendapatkan sokongan dari pihak-pihak di luar Papua, katakanlah pihak asing, seperti itu, Pak Teo? Bagaimana konfirmasinya? Tentu untuk menjawab pertanyaan itu perlu ada data yang lebih kuat dari rekan-rekan yang berwenang untuk melakukannya. Tentu kita melakukan juga deteksi terhadap apa yang jaringan yang ada di dalam dan di luar negeri. Tapi dalam perkembangan yang kita lihat, ada kelompok-kelompok yang memang memberikan dukungan dari luar negeri kepada kegiatan-kegiatan di Papua. Dan untuk itu rekan-rekan dari penegak hukum telah mengambil langkah-langkah yang terkait. Dan jadi tapi dalam kaitan dengan peristiwa kemarin itu masih membutuhkan pendalaman oleh Polri. Baik, khusus untuk Kabupaten Duga ini kan sudah beberapa kali terjadi, Pak Teo, insiden seperti ini dengan korban dari masyarakat sipil yang mereka juga tidak tahu apa-apa sebenarnya. Nah, apakah ada penanganan secara khusus yang akan diberikan oleh pemerintah khusus untuk di Kabupaten Duga ini, Pak Teo? Jadi begini Mas, Kabupaten Duga ini menjadi perhatian pemerintah sebenarnya. Dan sudah dilakukan beberapa penanganan secara khusus terhadap beberapa aspek. Karena Kabupaten Duga ini kalau kita ingin ketahui, dia merupakan wilayah dengan indeks pembangunan terendah di Indonesia. Oleh karena itu, salah satu sebab yang kita temukan adalah tidak berfungsinya pelayanan publik dan pemerintah di daerah di wilayah ini. Dengan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, sehingga kemudian warga masyarakat ada yang merasa tidak terlayani dan mencari jalannya sendiri-sendiri. Dan ini yang diusahakan untuk dipulihkan oleh pemerintah melalui pemulihan terhadap kondisi pemerintahan di Kabupaten Duga. Baik, sudah berjalan. Kemudian dengan kembali dipulihkannya, dibukanya kembali pelayanan oleh kantor bupati dan pemerintahan. Kemudian kegiatan pembangunan dilaksanakan kembali di Duga.
Kemudian pada saat sekarang terjadi pengalihan jabatan karena bupati yang lama masa jabatannya selesai, maka sekarang ditangani oleh penjabat bupati. Bahwa kemudian ada kelompok yang masih melakukan teror semacam ini, tentu akan dilakukan penanganan yang sebagaimana mestinya. Tetapi pada dasarnya pemerintah terus untuk berupaya agar kondisi kehidupan masyarakat di kabupaten ini bisa dinormalisasi. Artinya Demikian. dana bantuan dari pemerintah pusat yang selama ini dikucurkan untuk Papua tidak semestinya ataupun tidak semuanya bisa diserap ataupun dinikmati oleh masyarakat kebanyakan seperti itu Pak Tio ya? Di dalam kenyataannya pada saat sekarang kita sudah merumuskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 berdasarkan Undang-Undang 2 2021 telah dirumuskan pula peraturan pelaksanaannya melalui PP 106 2021. Nah, di dalamnya memang ada hasil evaluasi terhadap serapan anggaran maupun pemanfaatan dana otsus. Dan oleh karena itu, tata kelola terhadap pemanfaatan anggaran serta pengelolaan dana otsus ini dilakukan perbaikan. Baik. Nah, kami berharap Pak bahwa dengan pelaksanaan Undang-Undang 2 2021 mulai pada tahun anggaran 2023 nanti, ini akan bisa dirasakan perubahan-perubahannya. Dan tentu dapat dirasakan nanti di daerah karena perubahan tata kelola. Misalnya dulu ditransfer ke provinsi, baru kemudian dari provinsi mentransfer ke kabupaten. Sekarang dari pusat langsung ke kabupaten dan kota dan provinsi masing-masing sendiri-sendiri. Jadi tentunya dari model yang baru, tata kelola yang baru diharapkan akan bisa terasa perubahannya di lapangan. Baik, kita sama-sama menantikan semoga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat kebanyakan Pak Tio. Dan terima kasih Pak Tio untuk waktunya bersama kami di MNC News Prime malam hari ini. Dan Pak Ridwan, kita masih akan berlanjut di segmen berikutnya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, kita masih akan terus melanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini.